Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita pada hari ini. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-24. Semoga kita semua, dimanapun kita berada, kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan dianugerahi rahmat kesehatan yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini, Tuhan mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan dan merefleksikan seberapa pentingnya arti sebuah pengampunan. Oleh karena itu, mengawali renungan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Kehidupan seperti apakah yang kita miliki atau yang kita alami jika tidak ada pengampunan di dalam kehidupan kita? Jika tidak ada pengampunan dari dalam diri kita ataupun pengampunan dari orang lain, saya boleh yakin kita semua pasti hidup di dalam ketakutan ataupun kecemasan. Kita hidup dalam kecurigaan, mencurigai orang lain akan membalas dendam, mencurigai kalau orang lain membenci kita. Dengan demikian, tidak ada kebebasan di dalam kehidupan kita, tetapi kita hidup di dalam ketakutan dan tekanan. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua di dalam kehidupan kita pernah melakukan kesalahan terhadap sesama kita, entah melalui tutur kata kita, entah itu melalui tindakan-tindakan kita. Kesalahan-kesalahan itu pasti membuat orang lain merasa sakit hati. Ada satu ketenangan batin yang akan kita miliki jika permohonan maaf kita diterima oleh mereka yang kita sakiti itu. Sebaliknya, kita menjadi takut, kita menjadi cemas ketika permohonan maaf yang kita sampaikan itu ditolak oleh mereka. Begitupun sebaliknya, mungkin orang lain pernah melakukan satu kesalahan kepada kita. Kita juga bisa merasakan ketenangan batin ketika kita mau memberikan pengampunan kepada mereka yang berbuat salah kepada kita. Dengan demikian, kita tidak memelihara atau kita tidak membiarkan rasa dendam, rasa benci itu tumbuh di dalam hati kita, melainkan yang kita tanam, yang kita semaikan di dalam hati kita adalah pengampunan, dan orang lain pun akan mengalami kedamaian di dalam hidupnya, ketenangan di dalam hidupnya, karena mereka diampuni oleh kita. Saudara-saudari yang terkasih, pengampunan itu satu pengajaran yang sangat penting yang diajarkan oleh Yesus di dalam karya pewartaannya. Kita ingat saja di dalam rumusan doa Bapa kami, ada rumusan yang berbunyi, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Di dalam kisah Injil yang lain, Yesus banyak kali mengampuni orang-orang yang berdosa yang datang kepadanya. Ada perempuan yang dikenal sebagai orang pendosa yang datang ketika Yesus sedang makan perjamuan bersama Simon di rumah Simon. Di situ Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan berdosa itu. Ataupun ketika seorang lumpuh yang datang kepada Yesus, seorang lumpuh yang di bawah datang di hadapan Yesus. Dan di sana Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Bahkan di akhir kisah perjalanan hidupnya, Yesus pun masih mengampuni, memberikan pengampunan kepada mereka yang membelenggunya, kepada mereka yang menyakitinya, dengan doanya yang sangat dahsyat. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari, dan ketika dalam bacaan Injil hari ini Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni sesamaku yang berdosa? Sampai 7 kali. Yesus dengan tegas menjawab, bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu berarti pengampunan Yesus, pengampunan yang diajarkan oleh Yesus adalah pengampunan sepanjang masa, pengampunan tanpa batas. Dari kisah Injil hari ini, ada 2 hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, pengampunan berarti penerimaan secara utuh. Pengampunan tidak bisa disejajarkan dengan melupakan kesalahan orang lain, atau tidak mengingat-ingat apa yang telah orang perbuat kepada kita. Tetapi pengampunan adalah suatu tindakan untuk menerima secara utuh orang lain, menerima secara penuh kepribadian dan seluruh diri orang lain. Kita tidak bisa hanya menerima dirinya, kemudian melupakan tindakan atau kesalahan yang menyakiti kita. Tetapi pengampunan yang tulus harus didasari pada penerimaan, pada penghormatan, kepada penghargaan martabat luhur sesama kita. Dengan demikian, pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah suatu cara untuk memulihkan martabat diri kita yang luhur, yang telah dirusak oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Pengampunan Yesus bukanlah cara Yesus untuk membenarkan suatu tindakan kedosaan yang kita perbuat. Dalam kisah Injil hari ini, pengampunan itu ditunjukkan oleh Raja yang menerima permohonan maaf hambanya secara penuh. Hutang hamba itu dihapus secara total. Pengampunan berarti penerimaan. Pengampunan berarti penghargaan, penghormatan kepada terhadap diri sesama kita, karena kita semua diciptakan sebagai anak-anak Allah. Yang berikut, yang kedua, pengampunan berarti membebaskan. Dalam kisah Injil hari ini, pengampunan disejajarkan dengan penghapusan hutang oleh raja
terhadap hambanya. Sang Raja memberikan pengampunan kepada hambanya dengan membebaskan hutangnya. Ketika pengampunan diberikan secara tulus kepada orang lain, dengan demikian kita membebaskan dia dari rasa takut atau rasa cemas. Pada saat yang sama, kita juga sedang membebaskan diri kita terhadap rasa dendam, rasa benci, rasa ingin balas dendam. Kita membebaskan itu semua dari dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, pengampunan yang kita terima sebagai orang beriman adalah pengampunan yang tulus, pengampunan yang secara cuma-cuma yang kita terima dari Tuhan. Tugas kita selanjutnya adalah meneruskan rahmat pengampunan yang kita terima itu kepada sesama kita. Kita tidak bisa bertindak sama seperti hamba yang pertama yang sudah diampuni oleh rajanya, tetapi kemudian tidak bisa mengampuni sesamanya yang berhutang kepada dia. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan pengampunan itu karena kita semua menerimanya secara cuma-cuma. Minimal kita bisa memaafkan kesalahan orang lain di dalam kehidupan apapun tanpa melihat siapa dia, tetapi pengampunan yang kita berikan haruslah kepada semua orang tanpa ada batasnya. Tuhan Yesus memberkati kita.